Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu arsalahu bil haqqi basira wa nadhira sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyatihi wa ahli baitihi wassalaman tasliman katsira amma ba'd faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin wa qala nabi sallallahu alaihi wasallam bunyal islamu ala khamsin syahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh wa iqamis salati wa ita'iz zakat wa shaumi ramadan wa hajjul bait aw kama qala alaihi wassalatu wassalam. Pertama-tama yang saya muliakan para alim ulama, para ustadz, para pengajar, juga seluruh pengurus jamaah masjid Bukit Baruga dan juga seluruh jemaah sholat subuh. Insyaallah seluruh amal ibadat kita baik yang wajib maupun yang sunnah ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, telah menjadi fitrahnya manusia bahwasanya semua manusia mendambakan yang namanya kehidupan yang bahagia. Semua manusia menginginkan yang namanya kesuksesan. Tidak ada satupun manusia di dunia ini yang mau hidupnya susah, yang mau hidupnya menderita, yang mau gagal dalam hidupnya. Maka Allah Subhanahu wa taala telah mengutus baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai petunjuk jalan supaya setiap manusia ataupun semua manusia bisa meraih yang namanya kebahagiaan, bisa mendapatkan yang namanya kesuksesan. Bukan hanya di satu alam saja, bukan hanya sukses di satu alam saja, tapi bisa sukses di 5 alam. Hari ini kita berpikir keras bagaimana kita bisa bahagia dan sukses hanya di satu alam saja, yakni di alam dunia saja. Kita berpikir keras, panas kepanasan, kalau hujan kehujanan, sampai telat makan, sakit kita punya mah, jarang bertemu dengan anak istri di rumah. Kadang kita pulang ke rumah, keluarga sudah tidur, kita pergi keluar rumah, keluarga juga masih tidur. Ini untuk apa? Untuk mendapatkan kebahagiaan hanya di satu alam saja, yakni alam dunia. Padahal Nabi kita mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam sabdakan, ad-dunya khuliqta lakum wa antum khuliqtum lil akhirah. Sesungguhnya kata Nabi, dunia itu diciptakan untuk kalian. Dunia diciptakan untuk kalian. Wa antum khuliqtum lil akhirah. Tetapi kalian ini kata Nabi diciptakan oleh Allah untuk kampung akhirat.
Maka Allah Ta'ala utus baginda Nabi SAW ini sebagai penunjuk jalan agar kita ini bukan hanya bahagia di satu alam saja, bukan hanya sukses di satu alam saja, tapi bisa bahagia dan sukses di 5 alam. Bahagia dan sukses di dunia, bahagia dan sukses di kubur, bahagia dan sukses di mahsyar, bahagia dan sukses di mizan, bahagia dan sukses di alam sirat, dan kelak nanti akan bahagia selama-lamanya, abadan-abadan di dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bahagia, Pak. Ini masa depan yang sebenarnya. Jadi selama ini kita berpikir masa depan itu hari tua, padahal masa depan yang sebenarnya adalah kubur, mahsyar, sirat, mizan. Inilah masa depan yang sebenarnya, bukan hari tua, bukan. Kalau masa depan itu hari tua, berarti sekarang Haji Darwis sudah berada di masa depan, sedangkan saya belum di masa depan, karena Haji Darwis sudah tua. Tapi jiwa masih muda, insya Allah. Masya Allah. Jadi kalau mindset kita hari tua itu namanya masa depan itu hari tua, berarti orang yang tidak punya masa depan yaitu orang yang mati muda, karena tidak sampai tua dia sudah mati. Berarti itu orang yang tidak punya masa depan. Kalau masa depan itu hari tua, berarti orang yang tidak punya masa depan itu bukan orang yang apa? Yang nganggur, yang tidak punya kerjaan, tidak, tapi orang yang baru umur 30 tahun sudah meninggal dunia. Karena belum merasakan masa depan, sudah mati. Kalau masa depan itu memang hari tua, tapi masa depan yang sebenarnya bukan hari tua. Maka inilah kenapa kita berkumpul di tempat yang mulia ini, tempat yang paling terbaik di atas muka bumi ini. Bagaimana kita mau mengusahakan, bukan hanya sekedar kita bahagia di dunia bersama anak istri, tidak, bersama keluarga, tidak, tapi kita bisa bahagia bersama keluarga, anak istri kita. Satu orang sahabat Nabi SAW, namanya Abdullah bin Rawaha radhiyallahu ta'ala anhu. Pernah suatu ketika Abdullah bin Rawaha, ini kebiasaan Nabi itu dia sering meletakkan kepalanya yang mulia di atas pangkuan istrinya. Nah, ini salah satu sunnah Nabi SAW. Ini menjaga walaupun sudah tua, tapi masih seperti pengantin baru. Maka sahabat Nabi ini Abdullah bin Rawaha ini meniru kebiasaan Nabi SAW. Kepalanya diletakkan di atas pangkuan istrinya, kemudian tiba-tiba Abdullah bin Rawaha ini menitikkan air matanya. Lalu istrinya bertanya, "Wahai suamiku, kenapa engkau menangis? Apa yang menyebabkan engkau menangis? Apakah aku sudah tidak menarik lagi? Mungkin aku sudah tua, tidak cantik lagi, tidak segar lagi seperti dulu waktu pertama nikah? Apa mungkin kamu menyesal menikahi saya?" Abdullah bin Rawaha radhiyallahu ta'ala anhu katakan, "Tidak, wahai istriku. Yang aku tangisi adalah bukan karena engkau yang sudah tua ataupun tidak cantik lagi, tidak. Tapi yang saat ini membuat aku menangis sehingga air mataku keluar, aku sedang memikirkan bagaimana nasib kita berdua nanti di alam kubur."
Bagaimana nasib kita berdua nanti di alam mahsyar? Apakah kita berjaya melintasi titian sirat secepat kilat? Ini Pak, kira-kira kita yang sudah berumah tangga mungkin 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, pernah tidak sesaat kita memikirkan seperti yang difikirkan oleh Abdullah bin Rawaha? Umumnya manusia yang kita pikir, besok ini makan apa? Besok ini mau belanja apa? Sisa uang berapa? Cukup tidak buat belanja besok? Beras bagaimana? Umumnya manusia yang dipikir hanya perkara itu saja. Maka para sahabat Nabi SAW ini sebagai contoh kepada kita. Jadi satu generasi yang Allah ciptakan khusus, yakni para sahabat Nabi SAW, ini sebagai contoh. Karena biasanya kita ini, kalau kita ceritakan Nabi seperti ini, Nabi seperti ini, kita akan jawab, oh itu Nabi, kita bukan Nabi. Itu Rasul, kita bukan Rasul, kita manusia biasa. Maka Allah Ta'ala ciptakan ini generasi yang mana mereka bukan Nabi, yang mana mereka bukan Rasul, tapi Allah Ta'ala telah beritakan yang mana mereka ini telah sukses. Jadi yang menyatakan orang sukses atau tidak bukan ahli ekonomi, bukan, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran. Allah Ta'ala firmankan, wasabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina taba'uhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an. Orang-orang yang awal memeluk Islam dari muhajirin dan ansar, walladzina taba'uhum bi ihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Jadi yang mengikuti mereka dengan baik, kita ini tuan-tuan sekalian, kita diberi peluang oleh Allah untuk mendapatkan apa? Radhiyallahu anhum wa radu'an. Ini titel paling tinggi Pak, gelar yang paling tinggi ini, gelar yang paling tinggi. Yang memberikan gelar adalah Allah. Tidak ada titel lebih tinggi dari ini. Radhiyallahu anhu wa radu'an. Allah telah ridho kepada mereka dan mereka pun telah ridho kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walladzina taba'uhum bi ihsan. Orang-orang yang mengikuti mereka, siapa? Mengikuti para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita tidak punya alasan ini. Kalau kita bilang ikuti Nabi, mungkin banyak orang sering mengatakan, oh itu Nabi, kita bukan Nabi. Tapi para sahabat Nabi SAW ini bukan Nabi. Jadi kita tidak ada alasan untuk tidak bisa mengikuti para sahabat Nabi SAW. Kehidupan mereka telah diridhai Allah. Sahabat Nabi ini ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang tua seperti Abu Ayyub Al-Ansari, Abdullah bin Umi Maktum. Ini memang sudah tua memang. Ada yang kaya seperti Abdurrahman bin Auf, Uthman bin Affan, Abu Bakar As-Siddiq. Ada yang miskin seperti Khabbab bin Al-Arat, Bilal bin Rabbah, Abu Zar Al-Ghifar. Ini sahabat-sahabat yang miskin. Ada sahabat yang masih muda-muda sekali. Mus'ab bin Umair masih muda. Seorang bangsawan muda, tampan. Dia kalau pakai baju harganya ratusan dirham, jutaan harga bajunya di Sumatera. Setelah dia masuk Islam, orang tuanya marah, maka dia diusir dari rumah, tidak dikasih apa-apa, melainkan hanya sebiji kain saja, satu lembar kain saja dikasih sama Mus'ab bin Umair. Sehingga ketika beliau meninggal dunia, Nabi SAW menitikkan air mata. Teringat dulu Mus'ab bin Umair ini bajunya harganya ratusan dirham.
Tapi ketika meninggal dunia, kain kafan yang dipakai untuk menutupi jenazahnya saja, mau ditutupi kepala, kakinya terbuka, hadirin sultan. Tutupi kaki, kepala terbuka, Pak. Padahal dulu ini orang kaya raya, Mus'ab bin Umair radhiyallahu taala anhu. Jadi sahabat ini contoh bagi kita. Ada yang muda, ada yang tua, ada yang fisiknya tidak sempurna, ada yang cacat. Ummi Maktum dia tua, buta. Ada Amr bin Jamu yang kakinya pincang. Ada yang di pemerintahan, sebagai pemerintahan, kerja di pemerintahan ada pada masa itu. Ada yang punya istri 1, ada yang punya istri 2, ada yang punya istri 3, istri 4. Bahkan Anas bin Malik ini dalam riwayat, anaknya itu hampir 200 orang. Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Karena Anas bin Malik ini dari umur 8 tahun berkhidmat di rumah Nabi selama 10 tahun. Nabi senang dengan perkhidmatan, pelayanan daripada Anas bin Malik. Nabi kalau mau wudhu diambilkan air, Nabi kalau mau baring diambilkan alas tidur, dihamparkan alas tidur, Nabi mau makan dibawakan makanan selama 10 tahun. Anas bin Malik, Nabi senang dengan pelayanan Anas bin Malik. Nabi angkat tangan, Nabi doa, ya Allah, berkahi umurnya Anas bin Malik, berkahi rizkinya, berkahi keturunannya. Doanya Nabi dikabulkan oleh Allah. Bahkan dalam riwayat dikatakan umur cucunya ada yang lebih tua daripada umur anaknya. Kira-kira bagaimana itu, Pak? Umur cucunya lebih tua dari umur anaknya, Pak. Coba bayangkan, Anas bin Malik punya istri yang banyak, anaknya banyak, tapi tidak bisa menghalangi dia ibadah kepada Allah. Terus nanti kita di akhirat, Allah tanya, kenapa tidak ada waktu untuk ibadah? Ya Allah, saya sibuk urus istri, anak. Ditanya, berapa istri kamu? Istri saya 1 ya Allah. Anak berapa? 1 ya Allah. Masya Allah, ini Anas bin Malik istrinya 4, anaknya hampir 200, dia rajin di masjid. Tidak sebagai penghalang untuk ibadah kepada Allah, tidak ada. Jadi kalau di dunia kita bisa beralasan, tapi kalau di akhirat bukan tempat beralasan, tapi tempat balasan. Akhirat itu bukan tempat beralasan. Tempat beralasan ini di dunia. Ya Allah, saya sibuk ini, sibuk ini, sibuk ini, sibuk ini, sibuk ini, sibuk ini, sampai tidak ada waktu untuk ibadat, ya Allah. Itu di dunia. Kalau di akhirat bukan sebagai tempat beralasan, tapi sebagai tempat balasan. Sebagai tempat balasan. Fama ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa ma ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Kebaikan sekecil apapun nanti di akhirat kita akan lihat dengan mata kita, dia punya balasan. Dan keburukan sekecil apapun di akhirat nanti akan ada balasannya. Sekecil apapun. Hadirin jemaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka sahabat ini komplit. Ada sahabat sebagai pedagang, kerjanya sebagai pedagang, berdagang. Abdurrahman bin Auf sebagai pedagang. Abu Bakar Siddiq sebagai pedagang. Ada sahabat Nabi juga yang berkebun, punya kebun, seperti Abu Talha, dia punya kebunnya, kebun kurma namanya Birha. Sahabat ini komplit. Dan sahabat bukan hanya dari kalangan laki-laki juga, tapi sahabat juga ada dari kalangan wanita. Ada dari kalangan wanita, para sahabiyah. Maka wanita-wanita kita, kalau mereka ingin berjaya, mereka ingin sukses, maka ikuti ini para sahabiyah, para wanita di zaman para sahabat. Istri kita kah, anak wanita kita kah, saudara perempuan kita kah, atau bahkan ibu kita,
Itulah orang-orang yang telah sukses. Mereka itu orang yang telah sukses. Alim ulama kita katakan, hari ini mau rumah kita sebesar apa, mobil kita sebanyak mana, saldo di rekening kita sudah berapa digit, 10 digit, 12 digit sekalipun, alim ulama kita katakan itu kita belum sukses. Anak-anak kita 10 orang semuanya sudah, katakanlah sudah punya pekerjaan yang mapan, itu pun belum sukses. Kapan kita sukses? Alim ulama kita katakan ketika kita sudah lihat kedua kaki kita berada dalam surganya Allah. Itu berarti kita sudah sukses. Allah Ta'ala bagi tahu dalam Al-Quran, wa ma zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Orang-orang yang Allah Ta'ala selamatkan dari neraka jahanam, wa udkhilal jannah, kemudian masukkan ke dalam surga, faqad faz, mereka inilah orang-orang yang sukses. Jadi kalau kita masih di dunia ini, yang namanya kita ini masih di dunia semua, mau harta kita sebanyak mana, rumah kita semegah apa, mobil kita semewah mana sekalipun, istri kita secantik apa, ini belum sukses. Sukses itu kalau kedua kaki kita sudah ada di dalam surga, itu sukses. Para sahabat Nabi SAW masih lagi di dunia, tapi suara kakinya telah terdengar di dalam surga. Siapa itu? Bilal bin Rabah, Bilal al-Habs. Ini muazzin di masjid Nabi SAW. Bilal bin Rabah ini muazzin di masjid Nabi SAW. Nabi SAW dengar, wahai Bilal, aku mendengar suara terompah kaki kamu ini di dalam surga. Padahal Bilal ini masih jalan-jalan di bumi, Pak. Masih jalan di bumi, tapi suara kakinya sudah terdengar di surga. Nabi tanya, ini Masya Allah, ini Nabi kita luar biasa, Pak. Nabi tanya, wahai Bilal, apa amalan kamu? Masya Allah, ini bukannya Nabi bertanya, ini hadis Rasulullah Ta'ala, tawadhu sekali Nabi SAW. Apa amalan kamu wahai Bilal? Apa amalan khusus kamu wahai Bilal? Ini Nabi ini maksum, amalannya sudah paling hebat. Tidak ada yang dapat menandingi amalan Nabi SAW, takwanya, semuanya. Tapi Nabi masih bertanya kepada Bilal, wahai Bilal, apa amalan khusus kamu yang menyebabkan kamu masih di bumi, tapi suara kaki kamu sudah terdengar di surga? Bilal malu-malu, Pak. Nabi tanya begitu, Bilal malu-malu. Bilal menjawab, wahai Rasulullah, sama amalan saya ini biasa-biasa saja, wahai Rasulullah. Tapi wahai Rasulullah, saya senantiasa menjaga wudhu saya. Wudhu saya selalu saya jaga. Kapan mau siang, mau malam, kalau wudhu saya batal, maka saya akan memperbaharui wudhu saya. Jadi bukan berwudhu nanti mau sholat, nanti mau baca Quran, tidak. Tapi kata Bilal, setiap wudhu saya batal. Ini yang mujahadah, Pak. Kalau musim hujan begini, malam-malam dingin, batal wudhu lagi, batal wudhu lagi. Makanya dalam sebuah hadis dikatakan, pahala ini yang mana kalau kita tahu pahalanya begitu besar, maka kita akan berlomba untuk mendapatkannya. Yaitu apa? Di antaranya kata Nabi adalah orang yang menyempurnakan wudhunya di saat kesulitan. Maksudnya di saat kesulitan itu di saat musim dingin. Mungkin bapak-bapak sekalian yang sering ke luar negeri, bagaimana merasakan waktu sholat kalau di luar negeri, kalau pas winter season, musim dingin, bagaimana mujahadahnya seperti apa. Kalau kita di Indonesia ini alhamdulillah, iklimnya dinginnya tidak seperti apa walaupun hujan. Tapi kalau di luar negeri, Masya Allah, kita pegang air takut-takut, Pak. Ini Bilal radhiyallahu anhu senantiasa memperbaharui wudhu, wudhunya diperbaharui.
batal wudhu lagi, batal wudhu lagi, batal wudhu lagi. Masya Allah. Ini Pak, para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masih di dunia, tapi suara kakinya sudah terdengar di surga. Waktu Nabi SAW Mi'raj, Nabi SAW Mi'raj, kembali dari Mi'raj, Nabi cerita kepada Umar, wahai Umar, tadi ketika saya di-mi'rajkan oleh Allah Ta'ala, ketika di surga saya melihat sebuah istana ini, istana yang begitu indah sekali. Maka saya bertanya kepada Jibril, Jibril, ini malaikat ini istana, boleh tidak saya ini ingin masuk ke dalam istana itu, ingin lihat isi istana itu. Dikatakan boleh wahai Rasulullah, silakan masuk. Tapi sebelum Nabi masuk, Nabi tanya dulu kepada malaikat, ini istana punyaku atau punya siapa? Bayangkan, ini sudah di surga, Nabi lagi sudah dipersilakan masuk lagi, tapi Nabi tanya dulu, ini istana punya siapa? Malaikat jawab, ini istana sahabatmu Umar wahai Rasulullah. Nah, kalau kita Pak masuk rumah orang sembarang-sembarang ini, padahal masih di dunia, bukan Nabi lagi. Allah, Nabi ini Nabi maksum, sudah di surga, sudah dikasih izin lagi masuk. Tapi Nabi tanya, ini istananya siapa? Istananya Umar. Nabi bilang kalau begitu tidak jadi. Maka ketika disampaikan kepada Umar, Umar katakan, wahai Rasulullah, kenapa engkau tidak masuk? Karena saya tahu kamu itu orangnya pemarah, kata Rasulullah. Masya Allah, Sayyidina Umar menangis tadi SWT. Ini keindahan kisah para sahabat, begitu indah hadis SWT. Perjalanan hidup para sahabat dengan Nabi ini Mas begitu indah sekali. Tidak ada satu saat yang mereka lalui di dunia ini yang paling indah melebihi ketika waktu mereka bersama Rasulullah. Sahabat-sahabat Nabi ini mereka rasa waktu mereka paling indah bukan bersama istri, bukan bersama anak, bukan bersama orang tuanya, tapi bersama ketika mereka dekat dengan Rasulullah. Sahabat Nabi yang namanya juga anak angkat Nabi, namanya Zaid bin Haritsah. Zaid bin Haritsah ini anak angkat Nabi, rela berpisah dengan orang tua kandungnya. Untuk apa? Untuk bisa dekat selalu dengan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi para sahabat itu yang mereka inginkan selalu dekat dengan Nabi. Waktu yang paling mereka rasakan bahagia ketika mereka dekat dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin jemaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mereka punya sifat-sifat yang mulia, sehingga mereka ini masih di dunia tapi telah mendapat kabar yang mana mereka orang-orang yang sukses radhiyallahu anhu wa radhu'an. Yakni yang pertama, para sahabat Nabi SAW punya iman yang benar kepada Allah. Hakikat iman ada dalam diri para sahabat Nabi SAW. Ta'allamal iman thumma ta'allamal Qur'an. Sahabat Nabi SAW katakan, kami belajar iman baru kami belajar Quran. Jadi sahabat-sahabat Nabi ini belajar iman dulu, baru kami belajar Quran. 13 tahun di Mekah, Nabi SAW menggembleng para sahabat dengan bab iman saja, bab iman. Nabi SAW jalan dengan Ibnu Abbas. Nabi SAW katakan, ya gulam, inni u'allimuka kalimah, ihfazillah yahfazka, ihfazillah tajidhu tujahaka, iza sa'alta fas'alillah, wa iza sta'anta fasta'in billah. Wa'alam anna ummatan law istama'at lam yanfa'uka illa bi syai', lam yanfa'uka illa bi syai', qad kataballahu lak. Ini Nabi SAW jalan dengan anak kecil, diajarkan bab iman. Inni u'allimuka kalimah, wahai anak kecil, aku akan ajarkan kepadamu beberapa kalimah. Ihfazillah yahfazka, jagalah perintah Allah, niscaya Allah Ta'ala akan menjagamu. Ihfadillah tajidhu tujahaka, jagalah perintah Allah, maka kamu akan dapati bantuan Allah, pertolongan Allah senantiasa berada di hadapanmu. Iza sa'alta fas'alillah, wa iza sta'anta fasta'in billah.
apabila engkau menginginkan sesuatu, mintalah hanya kepada Allah, haraplah hanya kepada Allah Ta'ala. Rufi'ati aqlamu wa jaffatis suhuf, sesungguhnya tinta telah mengering dan pena pun telah terangkat. Artinya apa? Semua takdir ketetapan Allah telah tertulis dalam Lauhul Mahfuz. Jadi iman ini Pak, iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada nabi, iman kepada Quran, iman kepada hari kiamat, dan iman kepada qada dan qadar, ketetapan Allah. Nah, biasa kita ini Pak, di bab yang terakhir ini, menerima ketetapan Allah ini, biasanya kita susah menerima. Ya Allah, kenapa saya ya Allah? Kenapa mesti saya yang sakit ya Allah? Kenapa mesti saya yang diuji ya Allah? Saya ini ahli ibadah, ahli sholat, ahli tahajud, ahli sedekah, ahli puasa. Tetangga saya itu tidak pernah sholat, dia bakhil, tidak pernah sedekah. Tapi kenapa saya yang sakit? Kenapa saya yang diuji wahai Allah? Ini Pak, Masya Allah, kalau hitung-hitungan matematika, 6 kurang 1 itu 5. Tapi kalau dalam bab rukun iman ini Pak, 6 kurang 1 0. 6 dikurangi 1 0 Pak. Kita punya iman kepada Allah, iman kepada Rasul, iman kepada Nabi, iman kepada Quran, iman kepada hari kiamat. Tapi yang ke-6 ini Pak, tidak ada Pak. Beriman kepada qada dan qadar, maka itu dijumlah sama dengan 0. Untuk menerima, kalau menerima takdir Allah yang baik, itu mudah kita terima. Kita dapat bonus Pak dari kantor Kak, atau mungkin kita jalan nemu uang di jalan barangkali, 1 koper atau 1 karung Pak. Takdir Allah yang baik, Masya Allah, Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah, langsung sujud syukur Pak. Ini mudah kita terima. Tapi kalau takdir Allah yang buruk ini Pak, Masya Allah, ini perlu iman yang double, iman yang ekstra untuk menerima takdir Allah yang buruk ini. Tapi sahabat Nabi Pak, lulus dalam ujian ini, lulus Pak. Sahabat Salman Al-Farisi ketika itu jadi gubernur, dia ada menginginkan seorang wanita Pak, dijadikan istrinya. Maka Salman Al-Farisi perintahkan sahabatnya untuk datang lamarkan itu wanita untuk Salman Al-Farisi. Yang diutus siapa Pak? Abu Darda. Maka mereka berdua ini sahabat jalan ke rumah wanita tadi, mau ketemu dengan orang tuanya. Salman Al-Farisi tunggu di luar, yang masuk Abu Darda Pak, utusannya, mau melamarkan ini untuk majikannya, istilahnya seperti itu. Maka ketika disampaikan maksud kedatangan kepada wanita, orang tua wanita ini, dikatakan, baik kalau begitu saya terima lamaran kamu ini. Maka Abu Darda katakan kepada orang tuanya, bukan saya ingin menikahi putri bapak, bukan, tapi Salman, bos saya yang ingin menikahinya, atasan saya yang ingin menikahinya. Orang tuanya bilang, tidak, kami lebih senang kamu saja. Kami lebih senang kamu saja, dan anak putri kami pun setuju itu dengan kamu. Abu Darda Pak, Masya Allah, bayangkan Pak, ini mau lamarkan orang, ternyata yang utusannya yang diterima. Utusannya yang diterima Pak. Akhirnya langsung juga ditahan sama orang tuanya, dinikahkan Pak. Maksud hati mau melamar, ternyata Pak langsung dinikahkan saat itu juga oleh orang tuanya. Ketika keluar Pak, keluar rumah, Salman Al-Farisi sudah menunggu di luar. Ditanya kepada Abu Darda, bagaimana hasilnya? Bagaimana? Diterima tidak lamaran saya? Abu Darda Pak diam, tidak tahu mau jawab apa. Hadirin subhanallah. Ini bosnya juga, atasannya juga, majikannya juga. Ini kalau istilah orang sekarang pagar makan tanaman ini. Pagar makan tanaman Pak. Abu Darda katakan, wahai Tuan, saya mohon maaf sekali, cerita Pak, tadi saya melamarkan untuk Tuan, tapi ternyata saya yang dinikahkan. Mohon maaf wahai Tuan, jangan marah, mohon maaf, jangan hukum saya.
Salman Al-Farisi hanya tersenyum, Pak. Apa dia katakan? Bukan kamu yang harus minta maaf pada saya, tapi aku yang harus minta maaf kepada kamu. Karena apa? Karena kelancangan aku mau melamar satu orang wanita yang telah Allah jodohkan dengan kamu 50.000 tahun yang lalu. Bayangkan, Pak, ini Salman Al-Farisi katakan apa? Aku yang harus minta maaf kepada kamu karena kelancanganku mau melamar seorang wanita yang 50.000 tahun yang lalu telah Allah jodohkan dengan kamu. Menerima takdir Allah yang buruk ini, Pak. Masya Allah. Ini kalau kejadian sama kita, mungkin seumur hidup kita tidak mau bicara sama ini orang, kan, sebentar. Allah. Hadirin tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Inilah kehidupan para sahabat. Mereka punya yakin, iman kepada Allah betul-betul sempurna. Dapat menerima takdir Allah yang baik ataupun yang buruk. Maka kalau iman ini hadis ta'ala wujud pada diri kita, hadis ta'ala, maka hati kita akan rasa lapang. Tidak ada yang bisa buat kita sedih, Pak. Tidak ada yang bisa buat kita sedih. Tidak ada yang bisa buat kita galau. Kita ini sedih galau karena kita tidak bisa menerima ketetapan Allah, tidak bisa menerima takdir Allah. Dalam suhuf yang diturunkan kepada Nabi Musa sebelum Nabi Musa menerima Taurat, di situ tertulis sementara, aku heran kepada orang yang bersedih padahal dia meyakini dengan adanya takdir. Dia tahu takdir tapi masih bersedih. Dia tahu adanya takdir, tapi dia masih bersedih, hadis sementara. Nabi SAW katakan, rufi'ati aqlamu wa jaffati suhuf. Pena telah terangkat dan tinta pun telah mengering. Mungkin pagi subuh ini cukup sekian dulu kajian kita ini mengenai sifat-sifat keutamaan yang dimiliki oleh para sahabat Nabi SAW. Ini tadinya mau ada 6 sifat sebenarnya. Tapi mungkin subuh ini satu sifat dulu, Masya Allah. Satu sifat pun baru separuh ini, baru separuh. Baru iman kepada Allah. Masih ada lagi iman kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah ada kesempatan waktu luang, kita bisa lanjut majelis kita ini di waktu-waktu yang lain. Semoga Allah Ta'ala terima insya Allah majelis kita ini sebagai asbab Allah Ta'ala gugurkan dosa-dosa kita dan menjadi sebab nanti Allah kumpulkan kita nanti dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Tidak sia-sia majelis kita ini hadapan Allah Ta'ala. Kita tutup dengan tasbih kifaratul majelis. Subhanallah bihamdi, subhanakallahumma bihamdika, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.